Kota itu tumbuh seperti raksasa rakus, menelan desa dan hutan di pinggirannya. Tapi di tengah pertumbuhan pesat itu, sekolah menengah pertama Bhakti Jaya berdiri tegak, seperti nisan di kuburan masa lalu. 3 lantai beton kusam dengan kaca-kaca pecah, dikelilingi pagar besi berkarat. Selama 20 tahun terakhir, sekolah itu mati suri. Ditinggalkan setelah sebuah insiden yang terlalu mengerikan untuk diingat publik. Namun, malam ini ada aktivitas. Sebuah van hitam tanpa plat nomor berhenti di gerbang utama. 4 orang turun. Rian, sang pembuat konten urban exploration berambut pirang. Sari, psikolog yang tertarik pada energi residual. Budi, kameramen pemberani. Dan seorang pria asing bernama Mr. Alistair Finch. Finch adalah penambah yang misterius. Ia menghubungi Rian seminggu lalu, menawarkan dana besar untuk ekspedisi ini. "Saya kolektor arsitektur unik," katanya dengan logat Inggris yang kental, matanya biru pucat seperti es. Bhakti Jaya adalah contoh menarik dari desain akhir 80-an. "Saya ingin dokumentasi menyeluruh sebelum dirobohkan bulan depan." Tapi Sari merasa ada yang salah. Finch terlalu sering memeriksa arloji peraknya yang besar, bukan untuk melihat waktu, tapi seolah menunggu sesuatu. Mereka memaksa gerbang berderi terbuka. Udara di dalam halaman sekolah terasa kental, diam, dan salah. Suara kota lenyap sepenuhnya. "Kita mulai dari ruang guru lantai 1. Bisik Rian. Lampu senter menyapu lorong yang dipenuhi sampah dan coretan misterius. Coretan itu bukan grafiti biasa, melainkan rangkaian simbol geometris berulang-ulang, seperti diagram teknis yang gila. Tiba-tiba, Budi menjerit. Kameranya, yang masih merekam, menangkap bayangan manusia melintas cepat di ujung lorong. Tapi saat mereka menghampiri, tak ada siapa-siapa, hanya sebuah ruang kelas dengan bangku-bangku masih rapi. Papan tulis penuh dengan tulisan kapur yang belum terhapus. Sebuah pelajaran matematika yang terputus di tengah kalimat. Bau kapur dan apak menyengat. Residual haunting klasik, gumam Sari. Tapi jantungnya berdebar kencang. Suasana di sini bukanlah kesedihan atau kemarahan hantu biasa. Ini seperti ketakutan yang membeku dalam waktu. Finch justru terlihat bersemangat. Ia mengambil sampel debu dari lantai, memotret simbol-simbol di dinding dengan teliti. "Luar biasa," bisiknya. Naik ke lantai 2, anomali mulai muncul. Termometer digital mereka merosot drastis hingga 10 derajat Celcius. Alat perekam EVP Budi mendengar bisikan berlapis. "Jangan lihat, mereka datang. Hitung saja." Diikuti suara detakan logam ritmis. Lantai 2 adalah labirin ruang kelas yang identik. Setiap kali mereka berbelok, mereka selalu kembali ke kelas 2 bit, di mana jam dindingnya terpaku jam 3:15. Rian mulai panik. "Kita berputar-putar." "Tidak," kata Finch tiba-tiba. Suaranya datar. "Kita tidak berputar." Ruangannya yang berubah. Sebelum ada yang bisa protes, lampu senter mereka kedap-kedip. Dalam kelap-kelip cahaya, mereka melihat sosok-sosok berdiri di setiap pintu kelas bayangan tinggi. Kurus, dengan siluet yang tidak wajar, seperti manusia yang terlalu diregangkan. Sosok-sosok itu diam, hanya menatap panik. Mereka berlari menuju tangga darurat di ujung lorong. Tangga itu menuju ke atas, ke lantai 3 yang seharusnya tidak ada. Karena denah sekolah hanya 2 lantai. "Impossible," desis Sari. Tapi kaki mereka sudah membawa mereka naik. Lantai 3 berbeda total. Dindingnya bersih, terang benderang oleh cahaya neon putih yang menyakitkan mata. Suhu normal. Bau disinfektan kuat memenuhi udara. Ini seperti sekolah yang masih aktif, namun sunyi senyap. Di lorong utama, sebuah plakat besar bertuliskan, "Laboratorium Realitas Tingkat Lanjut. Proyek Bima Sakti." Vince tiba-tiba berubah. Kedinginannya menghilang, diganti gemetar yang penuh antisipasi. Akhirnya, katanya, portalnya masih stabil. Rian menatapnya. "Portal?
Kau bilang ini tentang arsitektur? Finch tersenyum tipis. Bakti Jaya bukan sekadar sekolah. Ryan, ini adalah situs percobaan rahasia tahun ke-1989. Mereka mencoba membuka pintu ke lapisan realitas lain, menggunakan anak-anak sebagai konduktor. Eksperimennya gagal, atau menurut sebagian orang, berhasil terlalu baik. Dari sebuah ruangan muncul suara-suara anak-anak menyanyi lagu Hari Merdeka, tetapi dengan tempo yang salah, nada-nada yang sumbang, dan diakhiri dengan tawa mekanis. Mereka mengintip ke dalam. Ruangan itu penuh dengan monitor-monitor tabung tua yang menampilkan statis. Di depan monitor, duduk puluhan sosok dengan seragam sekolah, membelakangi pintu. Tubuh mereka kaku. Anak-anak yang hilang dalam insiden itu, bisik Sari, wajah pucat. Mereka tidak mati. Mereka terjebak di sini. Terjebak di antar. Betul, Finch. Dan malam ini, saat jam 3:15, portalnya akan terbuka sempurna karena keselarasan kosmik. Saya butuh jiwa-jiwa segar sebagai penstabil untuk membuka jalan bagi saya. Ryan dan Budi berusaha lari, tetapi pintu-pintu di lantai 3 semuanya terkunci. Finch mengeluarkan benda mirip kompas dari sakunya. Jarumnya berputar liar. Simbol-simbol di dinding lorong mulai berpendar cahaya kehijauan. Tiba-tiba, suara nyanyian berhenti. Suara detakan logam dari rekaman EVP terdengar nyata, mendekat dari kedua ujung lorong. Para sosok anak-anak di ruangan mulai bergerak serempak. Kepala mereka berputar 180 derajat, menunjukkan wajah mereka wajah tanpa fitur, hanya bidang kulit polos yang memutih. Namun, mereka tidak menyerang. Mereka justru berjalan menghampiri Finch, mengelilinginya. Suara bisikan memenuhi ruang. Penunggu yang keempat. Finch terlihat bingung, lalu ketakutan. Tidak, saya adalah pembuka jalan. Saya yang mengendalikan. Lantai mulai bergetar. Monitor-monitor di ruangan meledak satu persatu. Di tengah lorong, udara berkerut seperti panas di aspal, membentuk semacam vortex transparan. Sari melihat sesuatu. Di tengah chaos, dia memperhatikan arloji Finch. Jarumnya tidak bergerak. Waktunya tetap jam 3:15. Dan itulah saat dia tersadar. Kita semua sudah terjebak sejak kita masuk, teriak Sari. Insidennya bukan di masa lalu. Insidennya adalah sekarang. Setiap malam pada jam 3:15, sekolah ini mengulang momen ketika eksperimen gagal dan menarik siapapun yang ada di dalamnya untuk menjadi bagian dari loop. Ryan dan Budi terdiam ngeri. Finch membeku. Wajahnya penuh horor yang tulus. Ia bukan manipulator jahat. Ia hanya korban lain, seorang penjelajah waktu atau dimensi yang terjebak dalam siklus ini lebih awal. Dan setiap kali siklus berulang, ingatannya tereset sebagian. Hanya tersisa obsesi untuk membuka portal yang sebenarnya adalah mekanisme penjebakan. Itu sendiri, para sosok tanpa wajah mendekat. Vortex di lorong menganga, memperlihatkan pemandangan lorong yang sama di dalamnya. Seperti cermin tak berujung. Sari meraih tangan Ryan dan Budi. Jangan masuk ke vortex. Itu bukan jalan keluar. Itu lapisan loop yang lain. Tapi Finch, yang diliputi kepanikan dan ingatan yang kembali samar-samar, berlari menerjang ke arah vortex, berteriak, "Kebebasan!" Tubuhnya menyentuh bidang udara yang berkerut itu, dan terurai seperti ribuan potongan kertas yang tersedot ke dalam. Sebelum vortex itu menutup dengan hentakan keras, melemparkan mereka semua ke lantai. Saat mereka bangun, mereka ada di lantai 1 lagi, tepat di dalam pintu masuk. Pagi hari menerangi jendela. Suara lalu lintas kota terdengar. Sekolah terlihat rusak dan terbengkalai seperti saat mereka masuk. Mereka berlari keluar, terengah-engah. Van hitam Finch masih ada, tapi kosong, berdebu. Seolah sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Mereka selamat, atau begitu pikir mereka. Di dalam van, di dashboard, ada sebuah arloji perak. Jarumnya terpaku pada jam 3:15. Dan ketika Budi memeriksa rekaman kameranya, di detik-detik terakhir, sebelum mereka terbangun di lantai 1, ada cuplikan singkat. Mereka bertiga, Ryan,
Sari, Budi berdiri kaku di antara para sosok tanpa wajah di lantai 3, menatap kosong ke depan, sementara versi lain dari diri mereka sendiri berlari keluar sekolah dengan panik. Sekolah Bakti Jaya masih berdiri, menunggu. Setiap malam pada jam 3:15, pintunya terbuka bagi jiwa-jiwa baru untuk ditambahkan ke dalam kumpulan penunggunya. Dan kadang, salah satu penunggu itu dengan ingatan yang terfragmentasi berhasil keluar sebentar, mengira dirinya orang asing yang baru datang, membawa korban baru untuk menggantikan posisinya dalam tarian abadi yang terjebak antara realitas. Kamu yakin kita benar-benar keluar, atau kita hanya mendapatkan peran baru dalam siklus itu? Mengira kita bebas, sementara sebenarnya kita hanya menunggu giliran untuk menjadi Mr. Finch berikutnya. Zizi, 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 Zizi.